Ini KPK itu harus bertindak bahwa di dalam Disduk Capil Brebes, Pemalang, Tegal ada oknum-oknum yang bermain membuat KTP-KTP aspal asli tapi palsu, di mana orang yang dibikinkan KTP-KTP itu adalah orang-orang imigran gelap Yaman yang berstatus sebagai pengungsi. Mahmud Abdalal ini dideportasi dari Indonesia setelah di Piala. Jadi kalau Anda ada yang pernah cium tangan terus munduk-munduk berharap syafaat kepada Syekh Mahmud Abdalal, itu Anda telah ketipu. Dan kalau Anda yang memuja-muja Habib, Anda tertipu, sedulur. Bener. Karena apa? Nyatanya, nih, saya ada bukti lagi nih. Banyak data-datanya. Mereka-mereka yang ternyata statusnya sebagai pengungsi memiliki KTP. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu kita telah mengupas sebuah informasi penting tentang sebuah rumah yang ada di Kabupaten Tegal dan diduga sebagai tempat penampungan imigran gelap dari Yaman, sedulur TV Al-Waha. Nah, sehari setelah video tersebut tayang di channel TV Al-Waha ini, sedulur TV Al-Waha, saya kedatangan tamu dari Dinas Imigran Kabupaten Pemalang, di mana Dinas Imigrasi, ya maksud saya Dinas Imigrasi ini datang begitu melihat tayangan video TV Al-Waha yang mengupas tentang adanya orang-orang Yaman, imigran Yaman gelap itu memiliki KTP, identitas KTP, KK, dan akta kelahiran yang ternyata data-data tersebut adalah data-data palsu, sedulur TV Al-Waha. Nah, ini kemudian menjadi sorotan khusus dari pihak Dinas Imigrasi Kabupaten Pemalang yang melingkupi Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Tegal, itu sangat serius untuk mengatasi hal tersebut. Dimana ketika tim dari imigrasi ini datang ke tempat saya di markas Komando Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, ini adalah salah satu fotonya, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum kita lanjut tentang pembahasan apa yang disampaikan oleh tim dari Dinas Imigrasi Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes ini, ada satu informasi yang barangkali mudah-mudahan Anda berminat, yaitu ada sebuah buku. Buku karangan saya ini, kebetulan karangan saya judulnya 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Buku ini diterbitkan oleh Writing Revolution Yogyakarta. Judulnya sekali lagi 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat, menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimat adzan. Buku ini saya tulis mengkaji tentang kalimat adzan yang sangat luar biasa. Apabila Anda mendalami isi buku ini dan Anda praktekkan, insya Allah biidznillah apa yang Anda harapkan itu bisa terwujud dengan mudah, biidznillah bisyafati Rasulillah. Buku ini diberi komentar oleh Rektor dari Universitas Sains Al-Quran Unsik Wonosobo, Unsik Jawa Tengah di Wonosobo, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Mokhotub Hamzah MM, sedulur TV Al-Waha. Buku ini juga diberi kata pengantar sekapur sirih oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Insya Allah jika Anda memiliki buku ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang kalimat adzan yang sangat luar biasa, sedulur TV Al-Waha. Harganya murah, hanya 100.000 gratis ongkir. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor WA ini 088-22-1498-123. Miliki buku ini dan Anda akan memahami betapa kalimat adzan itu sangat luar biasa untuk menuju kesuksesan dalam hidup kita dunia akhirat. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita lanjutkan informasinya bahwa sekali lagi saya sampaikan, begitu video tentang yang mengupas video ini, yang mengupas tentang adanya rumah
Abu Mahdi Al-Kab yang diduga sebagai tempat penampungan dari imigran-imigran gelap, di mana nama LBY itu juga disebut-sebut ada andil di dalam penggelapan imigran Yaman ke Indonesia ini. Sedulur TV Al-Waha, 1 hari setelah video tersebut tayang di channel TV Al-Waha ini, Dinas Imigrasi mengirimkan timnya langsung dari kepalanya bersama timnya datang ke tempat kami di studio TV Al-Waha. Tepatnya kita ketemu di Markas Komando Perjuangan Walisung Indonesia Laskar Sabilillah, sedulur TV Al-Waha. Dalam keterangannya, tim dari imigrasi ini mengatakan bahwa orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia itu mereka statusnya adalah pengungsi. Sekali lagi saya tegaskan, berdasarkan keterangan dari Dinas Imigrasi bahwa orang-orang Yaman yang mengaku sebagai Habib di Indonesia ini, mereka statusnya adalah pengungsi. Pengungsi, sedulur TV Al-Waha. Nah, kenapa kemudian Dinas Imigrasi langsung bergerak cepat sehari setelah video tersebut tayang di channel TV Al-Waha langsung datang kepada kami? Itu karena mereka merasa kaget. Seharusnya mereka orang-orang yang Yaman yang ada di Indonesia ini tidak boleh memiliki kewarganegaraan atau identitas kependudukan seperti KK, akte kelahiran, dan KTP. Ini menjadi suatu catatan penting dari Dinas Imigrasi sehingga mereka langsung datang ke tempat kami sehari setelah tayang. Karena mereka dikagetkan dengan informasi TV Al-Waha ini bahwa ada Habib-Habib ya, yang tadinya dari Yaman itu bukan Habib, terus di sini dibikinkan KTP dengan nama Habib di belakangnya. Di depannya ada Habib, terus di belakangnya ada marga-marga, dikasih marga, ada yang alai, terus ada yang alatas. Dan ternyata mereka sebenarnya tidak diperbolehkan membuat data-data tersebut. Karena apa? Karena kewarganegaraan mereka masih warga negara asing dan hanya berstatus sebagai pengungsi, di mana mereka datang ke Indonesia ini sebenarnya negara yang menampung para pengungsi itu hanya 2, yaitu Australia dan Kanada. Seperti juga orang-orang Rohingya yang saya tanyakan bagaimana tentang orang-orang Rohingya itu. Nah, orang-orang Rohingya itu juga sama. Mereka seharusnya ditampung karena hanya dua negara yang menampung para pengungsi, yaitu Australia dan Kanada. Sehingga status mereka orang-orang Rohingya itu hanya transit di Indonesia ini untuk menuju tempat negara yang menampung para pengungsi, yaitu di Australia dan Kanada. Lewat Indonesia mampir, tapi mampirnya kok berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sama seperti orang-orang Yaman ini. Mereka sesungguhnya adalah para pengungsi yang akan mengungsi ke Australia dan ke Kanada. Tetapi nyangkut di Indonesia, keenakan di Indonesia, kemudian mereka dikasih gelar Habib, dikasih marga alai, terus asekep dan lain sebagainya. Jadilah di Indonesia ini. Tiba-tiba kemudian mereka membuat identitas-identitas palsu dengan adanya kemudahan-kemudahan privilege yang diberikan, yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Disduk Capil yang kemudian asal ada uang langsung bikin. Ini bagaimana, sedulur TV Al-Waha? Nah, oleh karena itulah Dinas Imigrasi segera bertindak. Tidak diperbolehkan para pengungsi itu memiliki KTP, KK, apalagi akte kelahiran. Lawang lahirnya mereka di sana, di negara Yaman. Kok di sini akte kelahirannya ditulis ada yang Tegal. Seperti kemarin kita sampaikan di video ini, yang ada di sini di atas ini, ya, itu mereka tidak bisa bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kelahirannya Tegal. Ada yang Brebes, ada yang Selawi, ada yang Pekalongan. Nah, kemudian mana buktinya bahwa ada orang-orang Yaman yang sesungguhnya tidak diperbolehkan bikin data-data tersebut? Mana buktinya? Salah satunya ini, kita sudah punya data-datanya. Ketika Dinas Imigrasi itu menanyakan kepada kami, apakah jenengan bikin video itu ada bukti-buktinya?
Saya secara langsung mengatakan bahwa saya melindungi, sebagai media melindungi narasumber saya atau informan saya. Saya punya hak untuk melindungi identitas narasumber atau informan saya. Kalau ditanya data-datanya, saya ada datanya. Maka salah satunya ini saya perlihatkan, salah satu saja. Salah satunya ini ada datanya. Punya KTP, sudah jadi KTP-nya. Kemudian pihak imigrasi itu berkata, ini nanti bisa jadi yang kena itu dari mulai sampai RT, RW, dan kepala desa. Saya katakan, kalau hemat saya secara analisa, ini sepertinya tidak menuju RT, RW, kepala desa itu nggak tahu menau. Karena apa? Pihak para calo-calo itu hanya menghubungi pihak operator dari Disduk Capil. Kan data bisa dibikin palsu. Artinya, Pemda Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang itu perlu melakukan investigasi terhadap oknum-oknum di Disduk Capil yang bermain pintu belakang. Karena apa? Mereka operator yang membikinkan KTP, KTP-nya KTP aspal asli tapi palsu, KK akte kelahiran. Ini harus dilakukan pengusutan pihak Disduk Capil. Kalau perlu ini pasti yang namanya berarti KPK yang harus turun. Adanya semacam sindikat pembuatan data-data palsu dari para imigran yang seharusnya tidak diperbolehkan memiliki karena status mereka adalah pengungsi sedulur Tipial Wahab. Tim dari Dinas Imigrasi menjelaskan bahwa mereka karena statusnya sebagai pengungsi di sini itu tidak boleh melakukan bisnis apapun. Nyatanya mereka-mereka yang sudah jadi Habib di Indonesia ini, yang tiba-tiba dapat marga, tiba-tiba dapat gelar Habib, tiba-tiba kemudian masyarakat Indonesia takdim mencium tangan, mencium kaki, kemudian rela memberikan apa yang mereka minta, dipuja-puja karena warga menganggap mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka punya bisnis, ada yang jualan air, kan? Ada yang jualan minyak, ada yang macam-macam bisnisnya, dan itu secara undang-undang tidak diperbolehkan melakukan bisnis. Salah satunya adalah contoh yang video tentang Syekh Mahmud yang ini nih, di atas ini nih, yang Syekh Mahmud yang melakukan bisnis menjual kurma, katanya kurma dari Gaza, dan ternyata ketika dia menjual di kota Slawi dalam beberapa masjid, dia melakukan dakwah di masjid, tapi di tengah dakwah itu dia melakukan menjual korma sampai satu paketnya 25 juta dulu Tipial Wahab. Ini kan waduh, dahsyat men. Dahsyat men. Sehingga karena itu dilakukan penyelidikan, Densus 88 hanya melakukan penyelidikan bahwa ternyata ketika si Syekh Mahmud Abdalal ini melakukan penjualan kurma yang katanya menurut dia hasil penjualannya akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan Palestina, ternyata diselewengkan untuk kegiatan teroris HTI sedulur Tipial Wahab. Sehingga akhirnya Syekh Mahmud Abdalal ini langsung dideportasi oleh pihak imigrasi yang berkaitan dengan IOM. IOM ini ada yang tanya, Intelligence Internasional Organisasi Imigran, ya, di mana organisasi atau IOM ini yang mengurusi tentang para imigran. Kemudian ada UNHCR. Akhirnya si Syekh Mahmud Abdalal ini dideportasi dari Indonesia sedulur Tipial Wahab. Jadi kalau Anda ada yang pernah cium tangan terus munduk-munduk berharap syafaat kepada Syekh Mahmud Abdalal, itu Anda telah ketipu. Dan Anda yang mengeluarkan sampai 25 juta beli korma, itu kormanya bukan korma Gaza, tapi korma beli di Pasar Abang, di Tanah Abang, Jakarta. Banyak di Indonesia itu korma-korma, tinggal dibikin label, terus dikasih tulisan korma asli dari Gaza, hasil penjualannya untuk bantuan kemanusiaan Palestina. Nyatanya diselewengkan untuk kegiatan teroris dulu Tipial Wahab. Ini kan sangat luar biasa. Anda tertipu kalau Anda yang sudah beli korma itu. Dan kalau Anda yang memuja-muja Habib, Anda tertipu sedulur. Bener. Karena apa? Nyatanya nih, saya ada bukti lagi nih. Banyak data-datanya. Mereka-mereka yang
ternyata statusnya sebagai pengungsi memiliki KTP. Ini KPK itu harus bertindak bahwa di dalam Disdukcapil Brebes, Pemalang, Tegal ada oknum-oknum yang bermain membuat KTP aspal asli tapi palsu, di mana orang yang dibikinkan KTP itu adalah orang-orang imigran gelap Yaman yang berstatus sebagai pengungsi. Harus bertindak sebagaimana gercepnya, gerak cepatnya dari Dinas Imigrasi Kabupaten Pemalang. Semua dinas yang terkait harus segera bertindak. Disdukcapil, kepalanya harus melakukan investigasi khusus kepada anak buahnya. KPK harus segera bertindak. Polisi harus segera berkoordinasi. Tambah lagi yang paling penting adalah Tentara Nasional Indonesia. Karena ini menyangkut pertahanan negara sedulur TPLH. Bila ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan, maka ke depan akan begitu banyak orang-orang yang imigran gelap Yaman masuk ke Indonesia ini. Nggak perlu menunggu waktu 100 tahun. 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, Indonesia sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang begitu masuk ke Indonesia, terus mengaku sebagai cucu Nabi, terus memperbudak orang-orang, meminta harta benda para muhibin-muhibinnya. Jadilah kita dijajah lagi. Malah karena itu, sekali lagi, semuanya mari kita bersama-sama. Tidak hanya dinas terkait, tapi kita masyarakat Indonesia juga harus bertindak. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.